Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Jurusan Bimbingan dan Konseling angkatan 2018. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah hakikat dan konsep bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Pengertian bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Program bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah satu kegiatan pelayanan bantuan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolah oleh guru atau konselor secara terencana, terorganisir, dan terkoordinasi yang dilaksanakan pada periode tertentu, teratur, dan berkesinambungan atau berkelanjutan. 1. Tujuan umum. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainannya. 2. Tujuan khusus bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pertama ini adalah sebuah pencegahan di mana anak yang ditangani tidak berada pada fase yang parah. Biasanya fungsi ini dilakukan khusus untuk anak ABK dalam kategori tunalaras, anak berkebutuhan khusus, dan anak hiperaktif. 2. Fungsi pemahaman. Fungsi kedua ini adalah semacam untuk kesepakatan antara konselor dengan konseli bahwa seperti apakah keadaan konseli yang sedang ditangani. Konselor menyampaikan hasil analisa seperti yang telah dilakukan di atas dan konseli mengetahui seperti apa keadaan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, jenis-jenis anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyampaian fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Adapun jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, yang pertama tunanetra, anak yang mengalami gangguan-gangguan penglihatan berupa kebutaan. Yang kedua, tunarugu, anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga, tunalara, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Yang keempat, tunagri, anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata. Yang kelima, tunadaksa, anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Yang keenam, cerebral, gangguan atau hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Kita akan mengklarifikasi jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. A. Berdasarkan gangguan sosial dan emosional, menggosongkan menyatakan salah satu jenis anak berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan sosial dan emosional ini disebut tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan sosial dalam memberikan respon kronis yang jelas, tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan atau cara-cara personal yang kurang memuaskan, tetapi masih dapat dididik agar berperilaku yang diterima oleh kelompok sosial. B. Berdasarkan gangguan perilaku, dan Peterson menyatakan ada 6 jenis gangguan perilaku, yaitu perilaku agresif, perilaku antisosial, kecemasan atau menarik diri, gangguan pemusatan perhatian, gangguan gerak, perilaku psikomotorik. C. Berdasarkan gangguan fisik, tunanetra, tidak berfungsinya mata secara optimal sehingga menghambat pola interaksi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Tunarugu, yakni mereka yang pendengarannya tidak berfungsi sebagaimana umumnya. Tunadaksa, seseorang yang menderita cacat akibat poliomielitis akibat kecelakaan keturunan cacat sejak lahir. Selanjutnya, berdasarkan gangguan komunikasi. Yang pertama, autis adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Yang kedua, tunawicara adalah hambatan dalam berkomunikasi verbal yang efektif, sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diungkapkan yang berkurang. Selanjutnya,
intelektual adalah anak yang mengalami hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologi dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan, di mana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, berhitung, termasuk kondisi seperti gangguan persepsi dan kerusakan otak. Adapun penyebab anak berkebutuhan khusus, yang pertama prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik atau keturunan, dan faktor eksternal yang berupa ibu yang mengalami pendarahan sewaktu hamil. Yang kedua perinatal, sering disebut juga natal, waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran pasca natal. Yang ketiga terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai, kurang lebih usia 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, atau menderita penyakit dan lain-lain. Yang ketiga, permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus. A. Permasalahan yang dialami anak berkebutuhan khusus seringkali mendapatkan masalah sebagai akibat langsung kecacatan, tetapi di samping itu juga mereka mendapatkan pula akibat tidak langsung. Dari kecacatannya mereka mendapatkan akibat langsung berupa hambatan aktivitas perkembangannya. Berikut ini beberapa permasalahan anak berkebutuhan khusus secara umum, yaitu pendidikan, sosial pribadi, dan karir. Adapun kebutuhan anak berkebutuhan khusus mengacu kepada pendapat Maslow 1994 bahwa setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat mengaktualisasikan diri dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki. Adapun kebutuhan yang harus terpenuhi adalah yang pertama, kebutuhan psikologis, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, rasa memiliki dan cinta, keempat, kebutuhan dihargai, kelima, kebutuhan estetika, dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Kita sudah masuk di materi keempat, bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah attention deficit hyperactive disorder. Ditinjau secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Yang kedua, autis adalah gangguan perkembangan kompleks yang gejala-gejalanya meliputi perbedaan dan ketidakmampuan komunikasi sosial, kemampuan motorik kasar dan motorik halus, dan kadang-kadang kemampuan intelektual. Yang ketiga, retardasi mental. Retardasi mental adalah tingkat fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata, sebagaimana diukur oleh tes intelijensi yang dilaksanakan secara individual. Yang keempat, talent and gift. Talent atau berbakat istimewa adalah kemampuan yang tidak mengacu pada batas intelijensi di atas 130. Sedangkan gifted adalah cerdas istimewa, merupakan istilah yang diberikan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki kemampuan atau potensi melakukan sesuatu jauh di atas rata-rata dengan orang seusianya. Bimbingan konseling untuk anak attention deficit hyperactive disorder secara umum memiliki hambatan yang sama. Mereka sulit untuk berkonsentrasi terhadap suatu pekerjaan juga memiliki motivasi yang tidak stabil untuk belajar. Keadaan tersebut mengakibatkan munculnya gangguan tingkah laku belajar. Teknik atau cara yang bisa dilakukan untuk menanganinya adalah dengan membantu mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki dan mengakibatkan tingkah laku yang diharapkan. Salah satu layanan bimbingan dan konseling yang cocok adalah layanan konsultasi. Yang kedua, autisme. Anak autisme membutuhkan lingkungan yang konsisten, terutama lingkungan sekolah dan di rumah bersama keluarga. Yang ketiga, retardasi mental. Anak retardasi mental memiliki keterbatasan dalam belajar karena kapasitas tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata anak normal. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan dalam pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuan keterbatasan anak retardasi mental. Bentuk-bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dapat diberikan
dibagikan kepada anak tunanetra agar mampu mengembangkan sikap kebiasaan yang baik serta tumbuh keinginan untuk belajar, yaitu layanan orientasi, layanan pembelajaran, layanan konseling individu, dan layanan konseling kelompok. Yang keempat, talent and gifted. Menurut Endang Widiyorni, seorang psikolog dan dosen di Universitas Sugiyoropna Semarang, bahwa anak talent dan gifted memiliki persamaan, yakni membutuhkan dukungan dan pemahaman dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, program layanan bimbingan dan konseling yang dikembangkan bagi siswa cerdas dan berbakat mengacu keadaan individu sebagai manusia seutuhnya, sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan pribadinya. Program bimbingan bagi siswa cerdas dan bakat dapat digolongkan ke dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, pengayaan. Yang kedua, percepatan. Yang ketiga, pengelompokan khusus. Selanjutnya, materi kelima, pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Yang pertama, bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan penyampaian dari kondisi rata-rata anak normal umumnya dalam fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya, atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosial, dan bergerak. Selanjutnya, konsep diri seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengalaman, terutama pengalaman interperson yang memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga. Yang kedua, kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain. Yang ketiga, aktualisasi diri atau implementasi dan realisasi dari potensi pribadi yang sebenarnya. Selanjutnya, konsep diri bagi anak berkebutuhan khusus. Pada anak berkebutuhan khusus dengan begitu banyaknya keterbatasan baik secara fisik maupun mental, tentu menjadi hal yang tidak mudah dalam membangun konsep diri yang positif bagi mereka. Dalam realita yang ada banyak penolakan dan persepsi yang buruk yang diberikan oleh lingkungan. Selanjutnya, intervensi pendidikan dalam membentuk konsep diri yang positif bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, selain orang tua, peran pendidik pun sangat berkontribusi dalam membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian melalui pengembangan konsep diri mereka. Selain membekali pendidikan dan dalam pendampingan dan proses pendidikan bagi mereka harus dilakukan dengan penuh empati. Pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus hendaknya lebih mendapatkan sikap empati pada guru, di mana para guru memiliki kepedulian, rasa cinta, dan penerimaan terhadap kondisi mereka apa adanya. Selain dukungan emosional yang disediakan pendidik dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus, dukungan secara material pun juga tidak kalah penting. Dukungan secara material dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mereka untuk mencapai kompetensi persoalannya secara lebih baik. Sekarang kita masuk di materi ke-6, program sekolah inklusi. Sekolah inklusi salah satu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Nomor 70/2009 adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Pendidikan inklusif adalah salah satu program dari kebijakan pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus untuk menempuh pendidikan reguler seperti anak-anak normal lainnya. Adapun manfaat program inklusi A, anak non-ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK. B, anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. C, berdasarkan hasil wawancara dengan anak non-ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus. D, banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK. Itu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah. E, anak ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, kendala implementasi
sistem pendidikan inklusif. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Adapun standar penyelenggaraan pendidikan inklusi, yang pertama tenaga pendidik, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga kurikulum, yang keempat monitoring dan evaluasi. Materi ketujuh, teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Konsep dasar asesmen anak berkebutuhan khusus. Asesmen merupakan suatu kegiatan awal dari seluruh proses pembelajaran. Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Adapun tujuan asesmen anak berkebutuhan khusus menurut Zainal Alimin, yang pertama untuk mengetahui kemampuan anak, yang kedua untuk mengetahui hambatan belajar anak, yang ketiga untuk mengetahui pencapaian perkembangan anak, yang keempat untuk mengetahui kebutuhan belajar anak. Maupun tujuan dilaksanakannya asesmen bagi anak berkebutuhan khusus, yang pertama mengenai kemampuan anak, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek, misalnya bagaimana kemampuan bahasa, kognitif, kemampuan gerak, atau penyelesaian diri. Yang kedua, pengklasifikasi, penempatan, dan penentuan program. Yang ketiga, penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat ringannya kelainan yang disandang seorang anak yang berdampak pada 4. Perbedaan tujuan pengidentifikasian pengembangan program pendidikan individual yang sering dikenal sebagai individualis program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individu untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang kelima adalah penentuan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Dan hal yang perlu diperlihatkan dalam asesmen anak berkebutuhan khusus adalah: 1. Menggunakan pengukuran dengan versi terbaru untuk setiap asesmen yang terstandar. 2. Menggunakan berbagai pengukuran termasuk asesmen terstandar dan non-standar dan berbagai sumber data lainnya. Yang ketiga, mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan pengecualian ABBS dan semua komponen dalam definisi anak berkesulitan belajar spesifik yang mencakup 8 area. Keempat, menguji tingkat kemampuan motorik, sensori, kognisi, komunikasi, dan perilaku, hambatan persepsi, memori, atensi, urutan, koordinasi motorik, dan perencanaan motorik, koordinasi motorik, pengorganisasian ide, serta pemberian alasan. 5. Mengikuti prosedur pengukuran serta pelaporan untuk pengukuran yang standar. Sekarang kita sudah masuk ke materi ke-8, yaitu model dan teknik anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Selanjutnya, model layanan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, model segregasi, yang kedua model kelas khusus, yang ketiga model sekolah dasar luar biasa, keempat model guru kunjungan, yang kelima sekolah terpadu, dan yang keenam pendidikan inklusif. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis model dan teknik bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah pendekatan individu, yang kedua pendekatan tingkah laku, dan yang ketiga adalah pendekatan